Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja Diljab Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Wardani SPD, Guru SDN Hamburg Hilir, Kecamatan Bebrik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja Diljab Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil tema 8. Lingkungan sahabat kita. Subtema 1. Manusia dan lingkungan. Pembelajaran yang keempat di kelas 5. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian masuk kelas, kita akan memenuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan. Silakan. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa mantap. Alhamdulillah, kabarnya sehat semua ya? Ya, kita hari ini, hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 akan melaksanakan pembelajaran kembali ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yo, siap-siap untuk berdoa. 1, 2, 3. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Kalian anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak minta dulu, keluarkan dulu alat sekolahnya. Silakan. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, nah, kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada para pejuang dan para pembela negara kita, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib yang akan dipimpin oleh Fatimah. Silakan Fatimah. Teman-teman, ayo berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju.
Ya, terima kasih. Kita akan hari ini Senin pagi kita akan melaksanakan pembelajaran kembali, pembelajaran tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran yang keempat di kelas 5. Nah, Bapak minta anak-anak hari ini akan belajar mengenai jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Nah, sebagian besar masyarakat kita Indonesia ini memiliki usaha di bidang pertanian. Tahulah pertanian itu apa saja ya? Pertanian apa ya? Menanam padi. Kegiatan menanam padi. Nah, ada juga jenis usaha itu selain pertanian. Selain pertanian ada bermacam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada juga yang menghasilkan jasa. Nah, berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama, perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya seperti mesin. Nah, ada juga industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan mentah, menjadi produk olahan. Ada juga industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Nah, ada juga industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Nah, itu adalah pengertian industri. Jadi industri tadi ada yang mengolah bahan baku menjadi bahan olahan, ada mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi, ada juga mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Nah, jadi industri terbagi menjadi dua. Ada industri besar, ada juga industri kecil. Nah, yang mana industri besar itu menggunakan peralatan, modal, dan karyawannya sangat banyak. Kalau industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga sangat sedikit. Contoh industri besar adalah pengolahan mobil, pengolahan kendaraan, pengolahan besi baja, itu termasuk contoh industri besar. Kalau industri kecil contohnya seperti pengolahan tahu tempe, pengolahan gorengan, atau pengrajin mebel. Itu adalah contoh jenis industri kecil. Nah, itu adalah pengertian masalah industri. Sampai di sini mengerti tidak mengenai industri? Mengerti. Apa industri tadi? Kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Nah, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan prasarana seperti mesin. Industri tadi terbagi berapa? Dua. Apa saja industrinya? Industri besar dan industri kecil. Apa contoh industri besar yuk? Pengolahan baja. Apa lagi? Pengolahan mobil. Apa lagi? Pengolahan mobil ya, pengolahan truk ya, termasuk juga itu industri besar. Sekarang contoh industri kecil apa? Pengolahan industri mebel, tahu tempe. Nah, itu adalah contoh jenis industri kecil. Nah, selanjutnya jenis usaha selain industri ada juga jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Apa arti perdagangan yuk? Adalah yang tahu? Apa arti perdagangan? Iya, perdagangan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli. Nah, tahulah jual beli lah. Apa jual beli tah? Ada orang menukar, ada orang membeli. Itu disebut dengan jual beli. Atau juga berpindahnya barang dari satu kepada orang lain. Kenapa jadi berpindah? Karena barang itu sudah
dibeli. Nah, makanya jadi berpindah. Nah, pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada saat tertentu, kemudian menjualnya lagi ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Berdagang itu kita tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Iyalah. Nah, dan juga perdagangan ini mempermudah kita dalam memenuhi kebutuhan kita nih banyak anak-anak. Apa ya kebutuhan kita nih? Pakaian. Apa lagi? Makanan. Apa lagi? Sayuran. Apa lagi? Barang elektronik. Nah, itu kebutuhan kita. Kawalah kita memproduksi lah. Ada kawa, makanya kita harus membeli. Nah, tetapi kita juga bisa mengadakan bahan mentahnya. Kenapa? Seperti kita benih. Kita mengadakan benih, kita jual benihnya, diproduksi orang menjadi beras. Nah, jual orang pulang berasnya, kita pulang manukari. Iyalah. Nah, seperti kain, kita jual benangnya, kita olah benangnya, kita jual lagi. Perusahaan mengolah kain, lalu dijual lagi kepada kita. Nah, itu jadi perdagangan. Macam-macam perdagangan ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, selanjutnya selain perdagangan ada juga kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa. Jasa, tahulah jasa lah. Apa? Segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain. Nah, segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain. Artinya kita menawarkan saja, tetapi tidak mengolah. Contohnya apa ya? Jasanya ya? Guru. Guru apa yang ditawarkan? Ilmu. Apa lagi selain guru ya? Dokter. Apa yang ditawarkan dokter? Kesehatan. Yalah. Nah, dengan berobat kita menjadi sehat. Itu dokter tidak mengolah, hanya memberikan jasa. Apalagi contohnya tukang parkir, tahu lah tukang parkir lah. Kenapa tukang parkir itu kegiatannya? Mengatur kendaraan. Apa yang dihasilkan oleh tukang parkir? Mengolahkah? Tidak, hanya memberikan jasa keamanan untuk kalian memarkir kendaraan supaya tidak hilang. Nah, itu jasa yang ditawarkan. Apalagi pengatur jalan. Nah, pengatur jalan apa juga tujuannya untuk supaya jalan lalu lintas menjadi aman. Nah, apalagi selain pengatur jalan? Tukang pijat, tahu lah. Nah, apa gawean tukang pijat ya? Nah, mau urut ya. Nah, pandang diurut. Nah, awak bisa, badan bisa, tangan bisa, kepala tuh yang berkaitan dengan anggota tubuh. Misalnya si Jainuddin, tangannya tingkong misalnya. Nah, maka diurut. Nah, itu jasanya adalah tukang urut. Mengolah tukang urut ada enggak? Nah, hanya memberikan jasa. Nah, itu adalah jenis kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa. Nah, pemandu wisata. Nah, pemandu wisata juga termasuk usaha yang bergerak di bidang jasa. Nah, sampai di sini mengerti semuanya? Mengerti. Kalau mengerti, tolong sebutkan apa tadi pengertian industri tadi? Apa industri tadi? Kegiatan memproses atau mengolah barang menggunakan sarana dan peralatan. Nah, kegiatan mengolah atau memproses barang dengan menggunakan peralatan itu disebut juga dengan industri. Selanjutnya apa tadi? Perdagangan. Nah, apa pengertian perdagangan tadi ya? Segala hal yang berhubungan dengan jual beli. Nah, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli, mau jual apa, itu termasuk juga disebut juga dengan perdagangan. Asalkan ada penjual, ada pembeli, ada barangnya. Nah, barang dijual, nggak ada barangnya.
Yalah. Nah, makanya ada penjual, ada pembeli, ada barang. Nah, selanjutnya jasa. Apa jasa yuk? Adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain. Nah, artinya dia hanya memberikan jasa, tapi tidak menghasilkan barang. Seperti apa tadi? Tukang parkir, guru, dokter, tukang pijat. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita untuk kegiatan pertama mengenai pengertian industri dan perdagangan dan jasa, kalian sudah mengerti. Selanjutnya perhatikan lagi gambar di muka. Nah, perhatikan gambarnya dulu. Gambar apa saja itu? Mobil. Perhatikan dulu, perhatikan. Kegiatan apa saja? Ya. Mobil. Sudah semuanya? Sudah. Nah, Bapak tanya. Ini gambar apa saja yang pertama ini yuk? Mengolah baju. Hah? Kerajinan mebel. Kerajinan mebel atau mengolah lemari. Tahulah lemari lah. Nah, siapa nama ulah? Ada orangnya yang mengolah, bukan tukang. Iya, itu spesial mengolah lemari. Terus ini apa? Mengolah mobil. Wah, mengolah mobil. Ini juga kegiatan jenis usaha yang bergerak di bidang industri pengrajin mebel, industri mobil. Nah, coba kalian perhatikan lagi. Di antara dua ini, jenis usaha bidang perindustrian ini, yang mana termasuk jenis usaha industri besar dan mana jenis usaha kecil? Yang mana? Nah, kalau industri pengrajin mebel itu termasuk usaha yang industrinya kecil. Sedangkan pembuatan mobil itu termasuk industri besar. Nah, selanjutnya gambar apa lagi ini? Kegiatan jual beli di pasar. Nah, kegiatan jual beli di pasar. Banyak lah orangnya. Banyak. Nah, pasar itu pun kada banyak, bisalah disebut pasar. Kada. Kalau satu orang dengan satu orang itu hanya bisa disebut dengan jual beli atau perdagangan, bukan pasar. Pasar itu harus uangnya banyak. Terus ini gambar apa? Orang belanja di toko. Nah, orang belanja di toko swalayan. Toko itu juga jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Yalah, berdagang kalau orang di toko rajin biana. Toko napa pian rajin pian kunjungi ya? Biasanya toko emas jadi saya kawan. Wah, banyak saku berduitnya. Jadi membeli emas. Toko apa lagi? Toko pakaian. Yalah. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu juga termasuk jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Jadi orang bertoko tuh termasuk perdagangan juga. Kenapa? Dia menyediakan, kita yang membeli. Ya kalau? Nah, banyak toko-toko sekarang ini. Tokonya malah banyak toko yang besar-besar. Iyalah. Nah, toko besar itu modalnya besar. Kalau toko kecil, modalnya juga kecil. Nah, nah, perhatikan lagi. Ini gambar apa? Dokter memeriksa pasien. Dokter memeriksa pasien. Nah, ini adalah contoh jenis usaha yang bergerak di bidang jasa. Dokter memeriksa pasien. Kenapa nanti diperiksa? Nah, tubuh. Mungkin ada yang sakit. Dokter hanya menawarkan jasa, tapi tidak memproduksi. Selanjutnya guru mengajar. Nah, guru mengajar juga termasuk usaha di bidang jasa. Apa yang ditawarkan guru ya? Ilmu.
Iyalah. Apakah guru mengolah? Tidak. Tidak menghasilkan barang gurunya lah. Hanya memberikan ilmu. Nah, selain contoh tadi, bisa gak kalian tuliskan contoh-contoh jenis industri. Nah, Bapak bagikan LKPD-nya dulu ya. Nah, nanti tuliskan ya. Ya, tuliskan nanti contoh-contoh selain yang ada di gambar. Jenis usaha industri, jenis usaha perdagangan, jenis usaha yang di bidang jasa, ya lah. Nah, tuliskan dulu ya. Bapak beri waktu 5 menit. Silakan. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Silakan kelompok A bacakan dulu. Pengrajin mabel, pengolahan tahu dan tempe. Mabel, tempe. Terus. Pengolahan kerangka mobil, kendaraan, besi baja. Contoh-contoh usaha bidang perdagangan, kegiatan di pasar seperti jual beli. Toko yang menjual barang dagang seperti toko kain, sepatu, dan peralatan sekolah. Tepuk tangan untuk kelompok A. Sekarang kelompok B. Kelompok tim C. Contoh-contoh kegiatan industri. Pengrajin mebel, ayam dan ayaman, dan pengrajin tahu dan tempe. Ya, terus. Pengolahan kerangka mobil, kerangka kendaraan, dan besi dan baja. Ya, terus. Contoh-contoh usaha bidang perdagangan, kegiatan di pasar seperti jual beli, toko yang menjual barang. Nah, ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, itu adalah contoh-contoh jenis usaha yang bergerak di bidang industri, yang bergerak di bidang perdagangan, dan ada juga usaha yang bergerak di bidang jasa. Nah, kalian sudah bisa menyebutkan contoh-contoh industri contoh-contoh jenis usaha yang bergerak di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan video mengenai kegiatan di pasar. Nah, nanti kalian Bapak minta sebutkan contoh-contoh kegiatan yang ada di pasar. Kegiatan apa saja? Tulislah. Nah, jadi perhatikan dulu gambar videonya. Bedakan jenis usaha yang bergerak di bidang jasa dan jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan.
Di mana? Kita paling bilang lupa kali gitu mas Nah, videonya sudah selesai. Nah, Bapak minta tolong kalian sebutkan apa-apa saja jenis perdagangan yang ada dalam video tadi. Ya, perdagangan apa saja? Pedagang ikan asin, pedagang kain, sayur, pop es, buah-buahan, baju, gumbili, sayuran, tagang bulan, apa lagi? Pentol, apa lagi? Wow, berjual tiwadak. Nah, itu adalah jenis perdagangan yang ada di pasar. Jadi di pasar ini banyak dijual bermacam-macam barang. Nah, itu adalah contoh jenis perdagangan. Ada tadi penjual apa? Penjual kain, penjual iwak, penjual buah, penjual mainan, ya lah, bermacam-macam. Ya, itu adalah termasuk jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Nah, kalau jenis usaha yang bergerak di bidang jasa adalah tadilah. Ada apa ya? Contohnya tadi ya. Oh, tukang ojek, apa lagi? Tukang parkir, apa lagi? Pengatur jalan, ada lagi? Jadi meminta-minta juga termasuk orang bidang jasa ya? Iya. Karena meminta-minta itu tidak ada yang diperdagangkan. Ini hanya berpuku bersuara apa? Assalamualaikum. Nah, itu juga orang meminta-minta itu termasuk usaha yang bergerak di bidang jasa. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan mana jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan mana jenis usaha yang bergerak di bidang jasa. Nah, selanjutnya kalian Bapak minta lagi amati apa ciri-ciri industri, apa ciri-ciri perdagangan, apa ciri-ciri jasa. Silahkan baca dulu bukunya. Sudah semuanya membaca? Sudah. Kalau sudah, Bapak minta dari teman kalian tolong bacakan ciri-ciri industri, ciri-ciri usaha yang bergerak di bidang industri, yang bergerak di bidang perdagangan, dan juga yang bergerak di bidang jasa. Nah, apa ciri-cirinya? Ya, silakan. Ya, dari sini dulu satu orang, silakan baca. Ya, perhatikan temannya yang mau membaca ciri-ciri industri, perdagangan, dan jasa. Ciri-ciri kegiatan industri. Kegiatan industri menggunakan mesin, karyawan, ada produknya yang dihasilkan. Ciri-ciri kegiatan perdagangan, ada penjual, ada pembeli, ada barang. Ciri-ciri kegiatan jasa, yang memberikan pelayanan walaupun tidak menghasilkan barang. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau? Ya, selanjutnya teman yang kelompok B, silakan. Ada yang mau maju? Ya, silakan. Ciri-ciri kegiatan industri, menggunakan mesin, ada karyawan, ada produk yang dihasilkan. Ciri-ciri kegiatan perdagangan, ada penjual, ada pembeli, ada barang. Ciri-ciri kegiatan jasa, usaha memberikan pelayanan walaupun tidak menghasilkan barang.
Dapat Bapak simpulkan dari kedua teman kalian tadi yang maju ke depan tadi, industri mempunyai ciri yaitu menggunakan mesin, ada karyawan, dan ada juga produk yang dihasilkan. Sedangkan perdagangan ada penjual, ada pembeli, dan ada juga barang. Terus ciri-ciri jasa apa tadi? Jasa tadi hanya menawarkan apa? Hanya memberikan pelayanan, tapi tidak menghasilkan barang. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, kalian coba simpulkan pembelajaran apa saja yang dipelajari pada hari ini. Pembelajaran apa saja? Ayo sebutkan. Pengertian industri. Pengertian perdagangan. Apa lagi? Pengertian jasa. Ya, selanjutnya apa lagi? Oh, contoh-contoh kegiatan industri. Apa lagi? Contoh-contoh usaha bidang perdagangan. Apa lagi? Contoh-contoh usaha di bidang jasa. Nah, selanjutnya apa lagi? Mengamati video. Nah, apa video tadi ya? Nanti amatin apa ya? Pasar. Ya, kegiatan di pasar. Terus apa lagi selanjutnya? Mengenai ciri-ciri kegiatan industri. Iya, mengenai ciri-ciri kegiatan industri, ciri-ciri apa lagi? Kegiatan perdagangan dan ciri-ciri kegiatan industri jasa. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak minta kalian sebelum pembelajaran ini berakhir, Bapak minta kalian menjawab soal dulu ya. Nah, silakan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, ya, silakan. Kumpulkan. Semangat semuanya? Semangat semuanya? Ya, semangat. Bapak mau tanya, adakah pembelajaran hari ini yang tidak kalian mengerti? Tidak ada. Tidak ada. Jadi semuanya sudah mengerti. Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Ya, pembelajaran kita hari ini kita akhiri, kita sudahi dengan ucapan alhamdulillah. Sebelum pulang, silakan kalian bukunya dirapikan kembali. Bapak memesankan kembali kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah, ya, silakan baca doa pulang.